Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini merupakan hari terakhir saya melayani di Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten yang sangat kita cintai. Kabupaten yang 5 tahun yang lalu kita kenal sebagai kabupaten yang disebut negeri di atas awan, bumi Pongtiku. 5 tahun telah berlalu, sesuatu yang sangat mengesankan sekali. Banyak kenangan manis yang telah hadir, yang telah saya rasakan, dan merupakan bagian yang terpenting dari seluruh kehidupan saya. 5 tahun yang lalu saya mendapat kepercayaan dari seluruh rakyat Toraja Utara melalui pilkada yang digelar pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Dan kemudian dilantik pada tanggal 31 Maret, tepat 5 tahun yang lalu sampai pada saat ini. Sederetan kenangan telah saya alami, dan karena itu saya merasa sesungguhnya waktu ini begitu cepat berlangsung. Tanpa terasa 5 tahun itu saya lewati. Karena sejak saya mulai start sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 36 tahun yang lalu, langgam kerja saya tidak berubah ketika menjadi PNS di Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian setelah menjadi Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam 5 tahun terakhir ini. Saya memulai bekerja dengan mengambil langkah-langkah penertiban di bidang aparatur. Setiap pagi kita melakukan apel pagi. Di setiap hari Senin setelah apel pagi kita ibadah. Dan kemudian hari berikutnya, Senin, Selasa sampai dengan hari Jumat dan Sabtu, setiap kita selesai melaksanakan apel pagi, sebelum bekerja kita berdoa, dan kemudian kami bersama-sama dengan seluruh pegawai bekerja. Apa yang dikerjakan dalam 5 tahun terakhir ini sesungguhnya berfokus kepada upaya membuktikan bahwa pemekaran yang diterima, yang dikukuhkan oleh sidang DPR RI 12 tahun yang lalu berarti bagi rakyat. Pemekaran itu saya tekadkan agar supaya berarti benar bagi rakyat. Karena itu sebuah pemekaran yang disebut berarti bagi rakyat. Artinya apa? Pertama, mereka lancar dalam melaksanakan kegiatan mobilitas transportasi sehari-hari. Mereka dapat bekerja, mereka dapat mengabdi, dan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatannya dengan lancar melalui transportasi jalan yang tersedia. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan itu memberi efek, dampak yang positif bagi rakyat. Itu baru namanya berarti. Seperti misalnya, ketika saya datang di Toraja Utara, hampir seluruh kebutuhan hortikultura itu didatangkan dari luar. Padahal di sekitar tahun 70-an, hortikultura itu umumnya justru diproduksi di Toraja Utara, dan kita menjadi pemasok utama di Makassar. Maksud saya, ketika masih kita sebagai satu kabupaten dengan Tanah Toraja, ketika itu kawasan bagian utara ini itu merupakan pemasok utama ke kota Makassar di saat-saat tahun 70-an yang lalu. Kita ingin membuat berarti bagi pemekaran yang telah kita raih itu. Dan dari segi
kebutuhan hortikultura, kita menyaksikan sekarang tidak kurang dari 65% dari kebutuhan hortikultura kita bisa penuhi sendiri melalui gerakan penanaman yang sejak awal kita lakukan di Kabupaten Toraja Utara. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan pertanian lainnya, seperti misalnya penanaman kopi, penanaman coklat, dan pengembangan tamarillo sebagai ciri khas kebutuhan kita, dan berbagai kegiatan-kegiatan pertanian lainnya telah kita langsungkan untuk membandingkan bahwa era setelah kita memasuki pemekaran justru itu harus lebih berkembang, dan kita lihat ada peningkatan dalam berbagai hal di bidang sektor pertanian. Terutama kita sempat menghadirkan tidak kurang dari 720 traktor dan 450 kultivator. Kultivator itu semacam traktor tapi khusus untuk mengolah tanah perkebunan. Demikian pula di bidang pariwisata. Kita sadar betul bahwa pariwisata di daerah kita ini harus dijadikan pilihan kebijakan karena memiliki mata rantai ekonomi yang cukup kuat, yang cukup luas, dan menyentuh segala lapisan masyarakat. Itulah sebabnya kebijakan di bidang pariwisata itu sangat dominan kita persiapkan sejak dari dulu, karena kita lihat semakin hari akan semakin kuat. Apalagi kita menyaksikan sekarang bagaimana pariwisata yang kita telah raih ini itu telah didukung oleh dua bandara yang cukup potensial. Bandara Buntukuni atau Toraja Airport, kemudian Bandara Bua yang aksesnya tadinya itu 73 km, sekarang setelah kita membangun jalan baru, jalan provinsi yang menghubungkan antara kota Rantepao dengan airport Bua, itu telah menghasilkan, telah membuat suatu jarak yang lebih pendek lagi, tinggal 43 km. Itu artinya apa? Dengan 43 km dan 28 km dari Bandara Buntukuni, itu akan mempermudah akses dari para wisata untuk para wisatawan datang di Toraja Utara. Tidak seperti sebelumnya, sudah mulai agak berkurang karena yang disebut dengan airport ketika itu adalah airport Makassar sebagai destinasi untuk tiba di Toraja Utara. Itu artinya 8 sampai 10 jam setelah tiba di airport terakhir itu baru tiba di Toraja. Inilah kendala yang selalu kita dapati, dan ketika dipresentasi di luar negeri, di Eropa dan di Amerika, ketika dikatakan berapa jarak dari airport terakhir ke Toraja Utara, dikatakan 8 sampai 10 jam. Maka pada umumnya mereka tidak tertarik dan kemudian mencari tempat yang lain. Namun demikian berbeda dengan sekarang. Sekarang ini kita memiliki 4 jalan provinsi yang benar-benar merupakan tulang punggung daripada perekonomian dan kegiatan sosial ekonomi di Toraja Utara. 4 jalan ini itu akan segera menggerakkan kegiatan ekonomi, terutama pariwisata. Satu di antaranya itu akan mengakses ke ibu kota negara Republik Indonesia yang baru di Penajam. Penajam itu tempat pelabuhan ibu kota negara yang baru nanti di sekitar tahun 2023 yang akan datang. Sementara itu di seberang sini itu ada pelabuhan Mamuju. Dari pelabuhan Mamuju ke Rantepao ibu kota Kabupaten Toraja Utara tidak lebih dari 100 km. Artinya apa? Ada kedekatan dan masa depan yang luar biasa daripada pariwisata kita. Tempat kita di Toraja Utara akan menjadi tempat untuk datang masyarakat dari ibu kota negara yang baru nanti di Penajam sana sebagai tempat rekreasi, tempat berlibur, tempat rapat berkonferensi
dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Itu artinya bahwa masa depan pariwisata kita itu akan terjamin. Seterusnya, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kita juga sudah sangat-sangat berhasil di dalam meningkatkan dan mengembalikan kejayaan pendidikan masa lalu di daerah ini. Kalau dulu kita selalu bersaing dengan Kota Makassar, kini kita yang ketika tahun 2015 yang lalu berada pada posisi 18 di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, saat ini puji Tuhan kita sudah berada pada tingkat 5 besar. Dan bahkan untuk SMA, beberapa SMA yang sudah masuk dalam level tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Itu artinya apa? Upaya kita untuk meningkatkan pendidikan melalui penataran guru, pendisiplinan murid, dan manajemen kepala sekolah telah membuahkan hal mulai pada tahun 2018 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memposisikan kita dari urutan 18 menjadi urutan 5 besar di Sulawesi Selatan. Itu artinya bahwa masa depan dari generasi muda kita itu akan diyakinkan akan semakin baik karena upaya-upaya kita untuk mempersiapkan mereka itu telah terlaksana secara baik dan telah kita persiapkan dengan begitu baiknya. Karena itu kenangan-kenangan yang dialami yang betul-betul membawa daya tarik selama melayani ini adalah pertama, survei daripada pemerintah pusat terhadap evaluasi pelaksanaan otonomi daerah pemekaran baru. Ternyata kita terposisi pada 2 besar, urutan kedua. Di mana urutan pertama yang disebut berhasil dalam otonomi daerah itu adalah 1 Kabupaten Bandung Barat, kemudian yang kedua Kabupaten Toraja Utara, dan yang ketiga Kota Tangerang Selatan. Itu artinya bahwa upaya kita untuk secara sungguh-sungguh membuat daerah Kabupaten Toraja Utara itu berarti untuk rakyat melalui kegiatan pemekarannya bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Tidak berhenti di situ. Pada saat yang sama juga kita telah mendapatkan sebuah penghargaan dari Kementerian Keuangan memposisikan kita sebagai salah satu daerah yang disebut pengelola keuangan terbaik tertinggi di Indonesia. Dan karena itu sejalan dengan penerimaan ini juga terbukti dengan penerimaan 5 kali berturut-turut dari penilaian BPK Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan dalam pemeriksaan terakhir ini itu juga akan kita teryakinkan dapat lagi karena justru dalam persiapan kita diperiksa pada akhir tahun ini itu justru menunjukkan kesiapan yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Karena itu teryakinkan kita. Kemarin saya sudah menugaskan wakil bupati untuk mewakili saya menyerahkan laporan kegiatan pemerintah ke BPK di kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada penyerahan itu saya sudah mendapat informasi bahwa hasil-hasil yang kita telah capai, yang telah diawali dengan sebuah pemeriksaan awal, itu akan mendapatkan lagi penilaian tertinggi sebagai apa yang disebut dengan WTP, wajar tanpa pengecualian. Dalam penilaian ini juga diperkuat oleh penilaian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, kantor perwakilan di Sulawesi Selatan, telah memberikan penghargaan tertinggi kepada kita di Kabupaten Toraja Utara sebagai penghargaan yang disebut maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, biasa disingkat SPIP. Maturitas itu bahasa Inggrisnya maturity, berasal dari kata maturity, artinya kematangan atau kedewasaan dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam mengelola keuangan, pemerintahan dan pembangunan. Maka terbukti sudah bahwa apa yang telah kita terima dari penilaian
Menteri Keuangan sebagai pengelola keuangan terbaik tertinggi, dan kemudian dari BPK RI kita sudah menerima sistem penilaian 5 kali berturut-turut, membuktikan bahwa apa yang kita sudah buat selama ini sudah benar karena diperkokoh oleh penilaian dan penghargaan dari dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyambut gembira itu semua. Karena apa yang kita lakukan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh birokrasi pemerintahan yang benar-benar sangat membanggakan hati saya. Saya sungguh merasa bangga pada prestasi-prestasi, dedikasi, loyalitas, dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman saya selama melayani di Kabupaten Toraja Utara. Sungguh menggembirakan. Dan karena itu saya berharap bahwa apa yang telah dicapai seperti ini itu akan diteruskan oleh pemimpin baru ke depan. Saya berkeyakinan dan saya sudah minta kepada seluruh jajaran pemerintahan, kepada seluruh lapisan masyarakat agar supaya memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan yang baru yang akan dipimpin oleh Bapak Yohanes Pasang dan Bapak Frederiki Victor Palimbong, yang dari segi semangat saya memiliki pengharapan yang kuat bahwa mereka berdua pasti akan dapat mengemban tugas-tugas lebih baik lagi ke depan, dan saya sudah menjaminkan kepada mereka berdua bahwa saya sudah bilang, saya sudah katakan kepada seluruh rakyat Toraja Utara dimanapun saya berada, dan juga terutama kepada para birokrat untuk memberikan dukungan penuh kepada kalian berdua, sehingga dalam mengemban tugas-tugas dalam periode ke depan ini itu akan merupakan kelanjutan daripada apa yang telah kita letakkan. Dan juga secara khusus saya juga menjaminkan kepada kedua pemimpin baru untuk saya akan memberikan dukungan penuh secara pribadi sejauh yang dapat saya lakukan. Dan karena itu kita sangat-sangat berharap, kita mendoakan bahwa kedua pemimpin ini akan dapat lebih memperjelas lagi bahwa memang tujuan pemekaran yang kita telah raih, yang kita telah dapatkan 12 tahun yang lalu itu akan membuktikan kepada seluruh rakyat kita bahwa pemekaran itu berarti. Dalam beberapa aspek-aspek kegiatan pembangunan yang saya telah alami, terdapat hal-hal yang memang juga bersentuhan dengan hati nurani rakyat pada beberapa segmen-segmen tertentu yang juga mungkin bisa dikatakan dapat menyakitkan rakyat. Seperti ketika saya dengan terpaksa harus menata bantaran sungai, harus menertibkan bantaran sungai sebagai salah satu bentuk keindahan daripada daerah kita, gitu, daerah pariwisata kita. Itu terkait dengan beberapa bangunan-bangunan rumah-rumah penduduk yang harus kita robohkan demi untuk kebaikan, keindahan pariwisata kita. Itu saya rasakan. Saya mengatakan tadi terpaksa saya lakukan karena kalau tidak kita akan selalu tertinggal di dalam memperlihatkan bagaimana cantiknya, bagaimana hebatnya, bagaimana indahnya pariwisata Toraja itu. Yang mempersyaratkan satu kebersihan, yang mempersyaratkan dua keteraturan, ketertiban, dan berbagai hal yang berkaitan dengan keindahan-keindahan yang harus dipandang oleh mata dari setiap turis kita. Itulah sebabnya penertiban itu dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama dari Kementerian PU, PR, Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah menjanjikan, sudah memprogramkan adanya taman di sekitar bantaran itu. Memang sampai sekarang tidak dilaksanakan karena pas kebetulan bersamaan dengan permasalahan COVID kemarin, sehingga ada refocusing dari anggaran di kementerian sampai itu tidak terwujud. Kita berharap bahwa taman yang dimaksud itu akan bisa diwujudkan pada tahun ini juga,
sehingga rakyat melihat bahwa itu tidak hanya sekedar dirobohkan, tidak hanya sekedar ditertibkan, dibersihkan, tapi juga ada tindak lanjut dari situ. Karena pada saat yang sama itu Direktorat Jenderal dari pengairan dan sungai dari Kementerian PU juga itu sudah terprogram bagaimana menormalisasi sungai itu, Sungai Sa'dan ini itu sebagai bagian daripada keindahan dan objek pariwisata di kemudian hari. Jadi ada suatu mata rantai kegiatan di sana. Nah, seperti yang sudah dilakukan ini, ada yang namanya Kotaku, program kota dari kekumuan yang harus dibersihkan, harus ditertibkan, itu juga sudah berlangsung atas bantuan dari Kementerian PU. Saya melihat bahwa kegiatan ini akan berkelanjutan sehingga akan memperkokoh kepariwisataan kita, memperkokoh langkah-langkah yang sudah dibuat sekarang, seperti misalnya apa yang kita sebut dengan pedestrian. Pedestrian itu telah dilakukan pada tahapan pertama, terutama untuk setengah daripada Kabupaten Toraja Utara telah tercover. Dan programnya tahun ini itu akan turun anggaran dari provinsi 50 miliar lagi untuk menyelesaikan seluruh jalan, untuk dibuatkan drainase dan kemudian di atasnya ada pedestrian sebagai tempat jalan kaki bagi para turis-turis kita dan masyarakat kita yang jalan menikmati keindahan Kota Rantepao, keindahan Kabupaten Toraja Utara. Nah, dalam kaitan seperti itulah semua, saya merasa bahwa landasan pembangunan itu kita sudah letakkan. Landasan pembangunan itu kita sudah tertibkan dengan baik, dengan sangat baik. Terutama ketika kita memasuki pandemi COVID-19 ini, kita dapat mempermaklumkan kepada semua pihak bahwa sejak dari bulan Maret, ketika startnya kita melakukan penanganan dari apa yang disebut dengan penanganan dari virus corona ini atau COVID-19 ini, membuat daerah kita sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang berada dalam zona hijau. Satu-satunya. Dan tercatat sebagai satu di antara hanya 102 kabupaten kota seluruh Indonesia yang tercatat dalam zona hijau. Dalam berbagai kesempatan wawancara ditanya bagaimana sampai bisa seperti itu. Saya bilang, pertama, kami bangsa Toraja adalah suku bangsa yang memiliki kemampuan imun tubuh yang cukup kuat karena kami adalah bangsa yang pemakan daging dan pemakan sayur-sayuran. Itu sudah tertib kita lakoni dan itu diwajibkan sejak dari sekolah tingkat dasar sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya. Itu hal seperti itu. Yang kedua, kita memiliki kesadaran kolektif di Toraja Utara untuk bersama-sama mengatasi kemungkinan virus itu bisa masuk melalui pemalangan jalan antar kabupaten. Ada 11 akses jalan keluar, 2 yang terbesar itu kita membuat palang yang jelas. Jadi setiap orang yang masuk kita tes dengan termogan, kemudian memeriksa administrasinya untuk kepentingan dan lain sebagainya. Kalau ternyata termogan yang kita periksakan itu di atas daripada 38 derajat, itu kita suruh kembali. Demikian pun dengan maksud tujuannya, karena kadang-kadang mereka tidak seperti yang diucapkan itu yang tujuannya. Kadang-kadang misalnya masuk dari arah Makale, katanya hanya mau melintas pergi lewat Kota Rantepao, begitu diikuti ternyata singgah di beberapa tempat. Dan karena itu kita ikuti seperti itu dan kita minta supaya terus. Karena kita khawatir bahwa mereka ini itu memiliki virus yang dapat membahayakan rakyat kita yang sudah terposisi sebagai daerah yang zona hijau. Memang di bulan Desember tahun yang lalu itu zona hijau itu berubah, bahkan lompat dari zona kuning ke orange, ada lompatan. Karena apa? Begitu banyak saudara-saudara kita yang datang. Begitu banyak turis-turis yang datang.
Kemudian ada juga di antara saudara-saudara kita yang keluar dari daerah ini. Nah, ketika mereka ada di luar, itu terkontaminasi. Kemudian datang membawa virus ke sini, atau orang yang di sana datang menulari kita di sini. Akhirnya kita melakukan langkah-langkah bersama dengan Forkopimda. Kita di bulan Desember itu mulai tanggal 21 kita menghentikan sementara kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang menciptakan kerumunan. Begitu juga dengan di awal bulan Januari, dan khusus untuk sepanjang bulan Februari kita tutup sama sekali. Kita tutup sama sekali seluruh kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, rambu solo, rambu tuka, upacara-upacara yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk di dalamnya kita memberikan perhatian khusus kepada pasar-pasar, toko-toko, swalayan, dan restoran hanya bisa dibuka hanya pada jam 8 malam. Start dari 8 pagi ke jam 8 malam. Selebihnya ditutup. Dan khusus untuk kegiatan hiburan malam seperti karaoke, kafe karaoke, kemudian rumah bernyanyi, sampai hari ini kita masih tetap tutup. Karena kita lihat bahwa kerumunan-kerumunan yang diciptakan di situ itu bisa membahayakan daripada penduduk kita. Kita mempersilahkan mereka apabila mereka ingin kembali berubah menjadi kafe murni atau kedai murni atau warung kopi murni, tidak seperti dalam praktek-praktek yang dilakukan sekarang ini, kita persilakan untuk membuka. Tapi ada persyaratan, harus sama dengan kafe-kafe, kedai-kedai yang sudah ada di Kabupaten Toraja Utara. Begitu juga dengan pasar-pasar, semuanya itu kita tetap buka sepanjang hari dan malam hari ditutup. Inilah yang kita lakukan selama ini pada bidang kesehatan, yang juga sempat membuat daerah kita sebagai salah satu kabupaten sehat terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. Inilah kenangan-kenangan yang saya lihat, yang kenangan yang tidak akan terlupakan yang kita buat dan pertanggungjawabkan kepada rakyat atas kepercayaan yang diberikan 5 tahun yang telah berlangsung ini. Semoga semua yang kita sudah buat ini itu diberkati oleh Tuhan dan seluruh rakyat tetap berada dalam suasana yang sehat walafiat dan memiliki semangat untuk tetap meneruskan kegiatan-kegiatan pembangunan ini sebagai persyaratan kemajuan daerah kita di masa-masa yang akan datang. Tidak ada lagi yang kurang sekarang. Yang penting sekarang adalah mari kita bersama-sama menyatukan tekad dan bersatu padu untuk meneruskan kegiatan pembangunan ke depan di bawah pimpinan pemimpin baru kita ini. Selamat melaksanakan tugas kepada pemimpin baru dan kepada seluruh rakyat Toraja Utara. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sungguh ingin menyatakan, andai kata masih ada lebih dari kata itu lagi, saya ingin mengatakan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena sekalipun saya selalu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada rakyat. Tapi sebagai manusia biasa, pasti. Sebagai manusia biasa, pasti ada kekurangan-kekurangan, kehilapan-kehilapan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan tetap berdoa agar supaya daerah ini tetap dilindungi Tuhan. Dan kita meneruskan cita-cita perjuangan ke depan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada seluruh rakyat Toraja Utara yang sungguh-sungguh sangat saya cintai, sangat saya sayangi, dan saya beri perhatian selama ini siang dan malam. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam kehidupan seperti ini, menyertai kita selalu.